kehadapan para kiai, kehadapan para asatid, kehadapan para tuan-tuan guru yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahkan dalam segala urusannya. Allah menangkan dalam seluruh perjuangannya. Yang kedua yang saya hormati berikutnya kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik sipil ataupun non-sipil, yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan sifat adil, jujur dan amanah, serta sayang dan cinta terhadap rakyat-rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat yang mulia ini tanpa terkecuali. Mudah-mudahan dosa kita Allah hapuskan, derajat kita Allah angkat, pahala kita Allah lipat gandakan, yang punya urusan-urusannya diselesaikan, yang punya masalahnya dibereskan, yang punya problemnya disudahi, yang punya utangnya biar lunas, biar kebayar, biar selesai, biar nggak ngutang lagi. Yang aminnya kencengan dikit ketara, gede banget utangnya. Ada yang kagak amin padahal punya utang. Malu dia mau ngomong amin, yang minjemin ada di pinggir dia. Enak bu hadir majelis salimah, ibu yang ngutang, kiai yang doain, Allah yang lunasi. Amin lagi bang. Pemuda-pemudinya yang lagi usaha-usahanya biar maju, yang lagi kerja biar berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Usaha udah, kerja udah, belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah kirim jodohnya. Pemuda biar dapat jodoh yang solehah, yang cantik, setia. Begitupun pemudi biar dapat jodoh yang soleh, yang ganteng, yang tampan, banyak duitnya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak duit. Setia aku. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang janda yang pengen nikah lagi biar dapat jodohnya. Yang duda juga yang pengen nikah lagi biar dapat jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nih anak-anak mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bakti sama kedua orang tuanya, yang bakti sama agama dan negaranya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara maulid atau disebutnya zikra maulidin Nabi, memperingati hari kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dilaksanakan layaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tapi yakin dan pasti kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya dasar. Apa Bu? Punya dasar. Makanya kalau ngaji itu harus dari dasar. Betul? Ngadain Maulid ini buat apa? Landasannya apa? Dasarnya apa? Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, dasar pertama mengadakan Maulid Nabi Muhammad, kita ini sedang mengingat apa? Mengingat. Kenapa kita mengingat? Karena kita manusia. Emang kenapa manusia? Mohon maaf, kata Nabi, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan pernah salah, pernah lupa, sering salah, sering lupa, sering salah, sering lupa. Tapi ada yang lebih parah, sering salah tapi tidak mau ngaku. Siapa? Masya Allah, tabarakallah. Karena kita ini manusia, sering salah dan sering lupa, makanya perlu ada zikrayat, peringatan agar supaya Alhamdulillah. Contoh Bu, contoh. Nih, kalau kita ketemu sama temen yang udah 20 tahun nggak ketemu, kan perlu nginget-nginget dulu, betul? Bentar. Sambil dilihatin tuh wajahnya tuh. Gua inget tai lalatnya ini siapa ya? Gedean dikit, bentar. Gua inget nih tompelnya siapa? 20 tahun tidak ketemu, maka berusaha untuk mengingat kembali. Kenapa perlu mengingat balik lagi? Karena kita ini manusia suka lupa. Kira-kira ngingat bagus apa enggak? Ingat bagus apa enggak? Ingat sama Rasul bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Tadi ayatnya dibacakan sama qori kita. Wadhkuruhu dzikran katsira. Perlu mengingat yang banyak, betul? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bahkan perlu mensucikan Allah baik waktu pagi atau waktu sore. Hadirin wal hadirat, itu ayat mengingatkan apa? Sedangkan ayat sebelumnya menjelaskan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Untuk ayat zikir ada yang lain, tapi ternyata zikir ini mengingat Allah dan mengingat Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga kalau udah ingat Bu, kalau udah ingat biasanya timbul rasa cinta, betul? Betul nggak? Betul tidak? Ingat nih sama temen, timbul nggak rasa cinta sama temen? Timbul. Masa sama temen cinta? Kan rasa cinta itu beda-beda, betul? Ibu cinta sama anak ibu, ibu cinta sama laki ibu, sama-sama cinta, tapi cintanya beda apa sama? Hah? Sama. Serem amat cinta sama anak sama bapak sama.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ternyata landasan untuk mengingat supaya kita cinta. Kalau sudah cinta punya ciri. Mana cirinya? Rasul mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau seseorang sudah cinta sama sesuatu, pasti akan sering-sering disebut namanya. Betul? Ini anak bocah kalau cintanya salah, Bu, yang disebutnya pasti beda-beda. Ditanya juga pasti beda. Anaknya sering nonton kartun, ditanya, kalau udah gede mau jadi apa? Pasti jawabannya sesuai kartun. Betul? Oh, saya pengen jadi SpongeBob. Ditanya lagi anaknya satu lagi, karena sering nonton Power Ranger, kamu pengen jadi apa? Power Bobo Boy. Kamu, hah? Pengen jadi Upin? Nggak apa-apa, botak. Ternyata jawaban anak beda. Anaknya cewek kebetulan, ditanya pengen jadi apa? Dora. Dengerin nih bocah cewek. Coba kalau ngefan itu yang cakepan dikit, ini ngefan sama Dora. Dora itu kan bego. Apakah kamu melihat peta? Petanya punya dia, nanyain ke orang PA. Lah kan dia tahu kita kagak didengar kalau kita ngejawab, betul? Apakah kamu melihat slipper? Kita tipu kagak didengar. Nah, sono. Kita tipu ngomongnya makasih, terima kasih, bego. Kenapa? Landasan cintanya sal. Na'udzubillah min. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, coba kalau landasan cintanya benar. Hei, kamu kalau sudah besar pengen jadi seperti siapa? Yang satu jawab seperti Abu Bakar As-Siddiq, setia selalu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hebat ya? Alhamdulillah. Kamu kalau udah gede pengen jadi seperti siapa? Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattab mah, mohon maaf, masalahkah Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhir. Tidaklah Umar melewat satu gang kecuali setan nyari gang lain. Kalau kita kan sebaliknya, betul? Tahu yang dekat sama rumah lewat gang tersebut, disebut gangnya gang ang. Jadi kalau lewat situ, jadinya lewat situ ngomongnya apa? Banyak cari jalan lah. Kalau umpama setannya yang lalu. Subhan. Hebat gak? Hebat tidak? Anak satu lagi ditanya, kamu ingin seperti siapa? Oh, saya ingin seperti Utsman bin Affan. Kalau sedekah banyak, pekerjaannya baca Quran tiap hari puas. Alhamdulillah. Ini anak-anak udah rajin puasa.
Alhamdulillah. Ramadan, puasa kemarin Ramadan. Alhamdulillah. Bapak lu puasa bapak. Hati-hati bapak-bapak. Bocahnya suruh puasa, lu makan mie siang-siang. Nauzubillahimin. Yang ketiga ditanya lagi, ingin seperti siapa? Oh, Ali bin Abi Thalib, orang cerdas, orang terpandang, pemuda yang gagah berani. Kalau perang nggak pernah jatuh sama sekali. Subhanallah. Maka yakin dan pasti dengan landasan bulan suci Maulid, dengan landasan kita mengadakan Maulidur Rasul, mudah-mudahan kembali dari tempat ini timbul rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Alhamdulillah. Maka bawa ajaran Kanjeng Nabi Muhammad ke rumah, insya Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, nih, ingat kemudian menghasilkan cinta, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Ingat sama Nabi terus lahir rasa cinta, bagus apa enggak? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, kalau sudah cinta kepada Nabi, ekspresinya pun akan banyak. Insya salah satunya nih, ada ustadz-ustadz kita di sini. Kenapa? Mereka rela cari ilmu. Bahkan mohon maaf, mondoknya di Sadeng. Ini ada Ustadz Mamad, ada Ustadz Muhammad Ansori, ada Ustadz Ilyas. Kalau saya sering nyebutnya Mang Bajil. Kalau di sini ternyata sudah dipanggil Api Ilyas. Ada beberapa rekan kita di sini. Ada Ustadz Irwan, sering ikut pengajian. Kalau ditanya, kenapa sih ngaji? Kenapa ngaji? Jawabannya satu, pengen dapat ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pengen diaku jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah. Satu, kalau sudah cinta kemudian ngaji. Ini adalah orang yang paling dekat kelak dengan Rasulullah. Ngarang kali. Masa gua ngarang? Rasul mengatakan, man adrakahul maut wa huwa yatlubul ilma falaisa bainahu wa baina darajatin nubuwah illa darajatan wahidah. Barang siapa yang datang wa huwa yatlubul ilma, sedangkan dia sedang mencari ngaji santri dikit nih, ngaji santri dikit. Ini hadis nggak bisa diartikan sembarangan, betul? Nih buat gambaran aja biar tahu jadi santri puyeng apa kagak. Bahasanya di situ wa huwa yatlubul ilma. Hale atau halna lamun ku orang Sadeng, kalau sama santri-santri Sadeng diartikan seperti ini. Halnya itu orang, halna eta jelema yatlubu eker atau arek eta jelema yatlubu neangan ieu jelema al ilmu kana ilmu. Apa maksudnya? Orang yang datang kepadanya mati, sedangkan dia sedang atau akan mencari ilmu. Maka falaisa bainahu wa baina darajatin nubuwah illa darajatan wahidah. Kalau orang sudah seperti itu, mohon maaf, tidak ada jarak antara dia dengan kenabian, hanya terpaut satu jarak. Jadi mohon maaf, nih ustaz-ustaz, kiai-kiai yang ada di sini, satu derajat lagi jadi nabi. Allah.
Tapi nggak boleh ngaku nabi. Hampir. Bahkan kata Rasul, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi pada zaman Bani Israel. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi, Bu. Lagi ngaji mati. Lagi ngaji mending. Maka nggak akan ada jarak dengan Rasul kecuali hanya satu jarak, dekat sama Rasul. Mau dekat sama Rasul, mau? Tadi meninggal pas lagi, sekarang lagi ngaji bukan? Mau dekat sama Nabi, sekarang kan lagi ngaji. Mau sekarang? Mati. Mau gak mati? Mau. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita makan licik ya? Licik gak kita? Curang gak? Curang. Contoh, nih kalau ngedoa, banyak tuh orang sini yang curang nih. Kalau ngedoa nih kayak gini nih. Dia ngedoa nih, mulai ngedoa, ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rabbana ya Rahim, ya Allah, utang ya Allah gede banget ya Allah, pengen lunas ya Allah, pengen kebayar ya Allah. Allah nanya, kapan? Jawabannya apa? Betul? Betul? Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Allah pegel ya Allah, jalan mulu ya Allah, kagak punya motor ya Allah, ya Allah berikan aku motor ya Allah. Allah tanya, kapan? Pengennya betul? Ya Allah naik motor ternyata kehujanan panas depan. Pengen mobil ya Allah, kapan? Ya Allah rumah bocor ya Allah, pengen duit buat ngebenerin rumah ya Allah. Kata Allah, kapan? Ya Allah itu ayam tetangga berak mulu ya Allah di depan rumah ya Allah, pengen mager. Kata Allah, kapan? Beres kita doa. Biasanya doa ditutup gimana? Allahumma khtimna bi husnil khotimah ya Allah. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ditanya sama Allah, kapan? Mobil, motor, duit pengen meninggal pengennya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Udah kita menjadi hamba-hamba licik udah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya namanya makhluk ya, takut mat. Padahal apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti. Pegang hidung masing-masing, napas apa enggak? Pasti. Kenapa kita takut mati? Mohon maaf hadirin, sejatinya mati ini dha'iqah. Apa itu dha'iqah? Nyicipin, nyobain. Betul? Sejatinya cuma nyicipin. Lah nyicipin itu banyak apa
puasa di bulan Ramadan, kemudian ibu bikin sayur sop, bikin sop, bikin apa lagi? Kolak. Bikin kolak, opor ayam, mie ayam, buka puasa sama mie ayam itu. Bikin masakan, mohon maaf, ibu kira-kira belum tahu itu rasanya. Ini pas apa enggak pas? Asin apa enggak? Betul. Akhirnya agama memperbolehkan untuk mencicipi. Namanya nyicip itu dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Tuh, ambil nih sendok bu. Caranya nih, biar nggak batal puasanya. Ambil sendok, mau langsung ke mulut boleh, tapi dikit aja. Colek tuh dari sopnya tuh, colek dari kolaknya tuh, kolaknya boleh tuh dicolek. Kuahnya aja. Jangan lupa daging-daging lah, badan itu namanya. Kuahnya colek ke tangan, taruh di tangan dikit. Masukin ke mulut, boleh pakai tangan kiri. Taruh di tangan kanan. Kurang kerasa, jangan ngambil lagi. Dikit tuh, kurang kerasa, unyem. Sampai menyon. Beres itu jangan ditelan, ludahin. Masih nempel nih sisa kaldu nih. Ambil air, kumur. Semburin. Itu namanya nyicipin. Betul? Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, nyicipin. Karena mohon maaf ibu, setelah mati ada kehidupan yang berikutnya. Betul? Nah, di situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang membuat kita takut sama mati? Padahal mati mah sebentar. Ustaz takut kenapa? Dikubur. Dikuburkan sem. Nih bocah, lu diam dulu nih sama ibu-ibu nih interaksinya. Bu, mohon maaf bu, kuburan itu nggak sempit bu. Kuburannya itu cuma pintu. Karena kita ini dari alam dunia pindah ke alam baru lewat pintu, namanya kubur. Dulu kita ada di alam rahim, kemudian pindah ke alam dunia dengan alam rahim luasan mana? Alam rahim sama alam dunia luasan mana? Maka perbandingannya, mohon maaf hadirin, perbandingan antara alam dunia dengan alam akhirat itu seperti perbandingan rahim dengan alam dunia. Subhanallah. Balik lagi, dari alam dunia mau pindah ke akhirat itu pindah lewat pintu market. Sebagaimana kita pindah dari alam rahim menuju alam dunia, itu kita pasti lewat pintu. Kecil apa gede? Ya, dari alam rahim ke alam dunia lewat pintu. Kecil apa gede? Saya masih polos, kagak tahu apa. Tuh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi. Yuk, balik lagi ya. Kita lagi cari ilmu meninggal. Serem banget Kiai. Masa lagi gaji meninggal? Enggak mau saya mah.
Tenang Bu, di situ fiilnya fiil mudhari, wa huwa yatlubul ilma. Selama orang di dalam hatinya meyakini dan mengisbat di dalam hatinya, saya tidak akan berhenti ngaji sampai saya wafat, maka orang yang seperti itu insya Allah tercatat terus sebagai orang yang tidak berhenti mengaji. Karena di situ pakai fi'il mudhari lil hal wal istiqbal untuk saat ini dan kemudian, maka menunjukkan istimewanya hadis tersebut. Bukan hanya orang lagi ngaji, ibu sekarang ngaji, kemudian esok saya tidak akan berhenti mengaji, 10 tahun lagi saya akan ngaji, 100 tahun lagi saya akan ngaji, kemudian tidak sampai ke waktu pengajian tersebut, maka ibu terhitung meninggal dalam keadaan cari ilmu. Kenapa ngomongnya ke ibu-ibu? Karena memang yang paling rajin ngaji mah ibu. Hari Ahad ada Bu pengajian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Alhamdulillah. Bapak-bapak ada ke pengajiannya? Berapa minggu sekali? Ada ya, bapak-bapak juga pengajian ada ya? Ada yang hadirin. Itu mulu. Kagak rubah-rubah. Kalau sama ibu-ibu kan resep ngaji rame. Benar? Ngaji mah rame sama ibu-ibu. Masya Allah, rame ngomongin orang. Ya. Jamaah diomongin, yang ganti kerudung, yang sering ganti kerudung diomongin. Kagak kasihan ya dia sama lakinya ya, tiap bulan ganti kerudung. Padahal ngojek tuh lakinya ngojek. Yang kagak ganti-ganti kerudung diomongin. Parah banget ya. Kagak ada seneng-senengnya sama pengajian kerudung dari dulu itu aja diomongin. Mending gue yang kayak gitu ustadznya, diomongin ustadznya. Ustadz kurus amat ya, lagi jarang madang kali ustadz. Tuh, ustadz hitam amat ya. Kadang-kadang ada yang parah lagi, anaknya dipanggil, sini. Lu nanti biar hebat ngaji lu kayak Ustadz Anu. Tapi kalau lagi kecil harus sering olahraga. Soalnya Ustadz Anu mah cebol. Masya Allah, tabarakallah. Ustadznya diomongin. Ya adalah apa-apa udah. Insya Allah Ustadz mah maha pemaaf, ini asal gimana amplopnya lah. Ya Ustadz Ono, mohon maaf Bu, saya udah dapat amanat dari orang tua saya, Abi Kiai Haji Khadamul Kudus. Beliau ngomong ke saya, perlu kamu catat, paling goblok kiai adalah kiai yang diundang ngaji ngarepin duit. Tapi ada yang lebih goblok lagi, yang ngundang kagak ngasih. Ya Allah, saya diamatin sama guru saya. Hei, kalau kamu sedang ceramah, jangan kau pikirkan amplop. Kenapa Tuan Guru? Udah dilem. Kata panitia belum, tambahin. Akhirnya lanjut. Oke, bentar Maiso. Balik lagi. Wa huwa yatlubul ilma, falaisa bainahu wa baina darajatin nubuwah illa darajatan wahidah. Maka jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat. Alhamdulillah. Kemudian yang rajin baca sholawat nih bakal dekat juga sama Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ketiga yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah al-miskin as-sabir, orang miskin yang
Orang miskin yang makanya kalau miskin hidup miskin nggak mau. Kiai Mangarang kali, mohon maaf nih Bu, Rasul itu pernah berdoa. Ini doanya nggak dipakai sama Ustadz, sumpah. Ustadz Kiai nggak pakai doa ini, sumpah. Serius, nih tanya Ustadz Maman, pernah belum ngedoa kayak gitu? Insya Allah belum pernah. Ustadz Amsarno, belum pernah. Belum. Apa yang doa Nabi panjatkan? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ada ustaz yang doa kayak gitu? Imam masjid ada yang doa kayak gitu? Pas doa makmumnya nanti siapa ini Ustaz Muhammad yang berdoa, coba dikasih usul ya. Doanya pakai kayak gitu, insya Allah udah pada pulang duluan. Lihat, Allahumma ahyini miskinan. Kata Rasul, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Bangkitkan aku kelak bersama orang-orang miskin. Alhamdulillah. Maka nanti datangnya beda-beda Bu, datangnya beda-beda. Yang satu datang ditanya sama malaikat di padang mahsyar, ditanya sama malaikat, mau kemana engkau? Mau menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mau ngapain? Mau dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya amal apa? Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Model amalnya apa? Alhamdulillah, saya santri, saya pecinta ilmu, saya pecinta majelis taklim. Kata malaikat, masuk. Alhamdulillah. Kedua datang lagi, tangannya udah ngapal, anak hadro. Mau kemana? Oh, mau ke Nabi. Punya amal apa? Cinta. Dengan apa? Banyak baca sholat. Kata Nabi, kan memang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah orang yang rajin baca sholat. Alhamdulillah. Datang. Kata malaikat apa? Mas. Terakhir datang. Mau kemana? Dekat sama Nabi. Punya amal apa? Boro-boro. Ngaji? Seadanya. Baca sholawat? Jarang-jarang. Punya amalnya apa? Sabar. Sabar kenapa? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, nanti yang bangga di akhirat itu bukan orang kaya. Bukan. Siapa yang bangga? Orang dihisab sama malaikat. Stop. Rumah nggak punya. Motor SSYP, surat-surat yatim piatu, bodong motornya. Mobil tiap hari alhamdulillah gonta ganti supir, ngangkot. Nggak ada yang dihisab. Masuk. Coba yang kaya si Raffi Ahmad, ayo. Stop sama malaikat. Mobil, dari mana mobil? Punya mobil apa? Ferrari. Berapa? 2 pintu. Sekarang kan lagi sombong banget ya. Halo guys, lihat guys, kita naik mobil guys, 2 pintu guys. Goblok, sombong lu. Gua juga sering naik mobil 2 pintu, cuma ada baknya. Benar. Stop, kalau malaikat up. Ferrari dari mana? Belinya pakai apa? Duit
Bingung malaikat YouTube malaikat. Kok bisa dapat duit? Ya subscriber, like, comment, and share. Lama Bu dihisabnya. Betul. Tapi yang miskin dengan bangganya, dadah, masuk surga duluan. Amin ya Allah ya Rabbal. Hidup miskin. Makanya kalau tidak mau miskin tapi pengen dekat sama Nabi, setidaknya 2 diamalkan. Enggak, Mak, 2 diamalkan. Mana? Tidak berhenti ngan. Yang kedua, tidak henti-henti baca Betul? Insya. Emang sholawat boleh biar kaya? Boleh. Karena sholawat kepada Nabi disebutkan 5 quri alahu. Tergantung niat kita Insya. Allahumma sholli sayyidina wa ashghilil bizzalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi. Alhamdulillah. Sholawat apa itu? Sholawat buat pemilu. Betul? Betul? Bu, mohon maaf Bu, kebanyakan, atau saya kalau ngomong kebanyakan serem juga nih, beberapa oknum yang ingin mencalonkan menjadi anggota dewan, begitupun mencalonkan bupati, DPR dan lain-lain, mempunyai tujuan untuk meraup duit Makanya kalau jadi jamaah, jadi hadirin wal hadirat, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang gocap, nyoblos. Nauzubillahimin. Makanya nanti Bu, di saat pemilu, perbanyak baca sholawat tersebut. Karena artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashlil zalimin. Biar yang dolim sama yang dolim ribut dewek-dewek. Insya wa akhrijna min bainihim, dan kita keluar dari golongan mereka dengan keadaan selamat. Insya. Alhamdulillah. Bahkan hadirin wal hadirat, salawat bebas. Salawat syifa ada kan? Tibil qulubi wa dawa wa afiyatin. Anak lagi sakit, bacain salawat syifa. Insya Allah Ustaz bacain salawat doang, gak usah berobat juga. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada walaisa kullu dawa'in shifaun. Tetapi mohon maaf, tidak setiap obat itu bisa Terus cari kesembuhan dari mana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah telah turunkan dalam ayat suci Al-Qur'an apa? Penyembuh. Baca sholawat emang bisa jadi penyembuh? Bisa. Mana dalilnya? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Baca sholawat supaya keluar dari kesusahan menuju kemudahan, kegelapan menuju terang benderang. Insya
Anak ibu sakit, ibu kasih Bodrexin. Lep. Mangap. Minum. Lep. Ibu masih sakit baik. Udah, itu mah obat untuk berobat. Tapi kesembuhan ibu bacain sholawat. Insya sholawatnya sholawat sifat insya. Alhamdulillah. Bahkan sekarang kan ada anak soleh, betul nggak? Baca sholawat supaya anak jadi alamate anak soleh ko papat badane mumin anut ing syariat kandihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Apal? Tahu artinya? Alamat anak soleh apa hadirin? Setelah iman dan setelah ketakwaan. Satu, lidahnya nih. Bocah nih biar dijaga lidahnya. Jangan ngomong sembarangan baik. Insya Alhamdulillah. Dijaga lidahnya. Kandiin lisane. Alus ngendikane. Kalau ngomong alus, lemah lembut. Ibu, mama minta duit 3 juta. Halus ngomongnya, cuma nusuk permintaannya. Untuk bilang ini yang lembut insya kandihin lisane halus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuone. Nomor kedua, memuliakan kepada kedua orang tuanya. Insya Alhamdulillah. Itu ada baca sholawat biar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Berapa nih? 12. Jam 10 lewat. Dikit lagi ya. Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tadi udah ngomong deket sama Nabi, betul? Emang deket sama Nabi buat apa sih? Deket sama Nabi biar apa di akhirat? Yuk. Nih, ada bocah kecil, betul Bu? Ibu-ibu malam, hujan, petir, mati lampu. Ini bocah bangun. Bocah yang dicari siapa? Emaknya. Betul? Yang dicari pasti emak. Ada bocah nyari bapak? Ada. Bapak, ngapa? Mana emak? Ya, emak juga. Kenapa yang dicari emak Bu? Nggak tahu. Kenapa yang dipanggil-panggil emaknya kenapa? Nggak tahu. Mohon maaf Bu. Karena menurut anak kecil yang bisa melindungi dirinya, yang menjadi pengaman dirinya adalah Alhamdulillah. Kok bisa yang menjadi pengaman ibu? Karena menurut anak kecil yang paling hebat adalah, yang paling kuat adalah, yang paling gagah adalah, yang paling cerdas adalah. Maaf, bapak-bapak nggak masuk. Ibu bisa netein sambil nyapu. Kuat nggak? Alhamdulillah. Netein sambil masak. Netein sambil ngepel. Yang paling cerdas adalah, betul, bayi nangis, yang paham siapa? Padahal bayi kalau nangis cuman ada yang oek. Bayi sapi
Kalau manggil siapa? Anu katanya, bininya. Neng, anak lu tuh nangis. Buset, anakku. Anak kita bang berdua. Karena bang ikut urunan. Pas hujan. Hadirin. Ini bapak manggil. Tuh, Neng, anak nangis. Belum netek kali. Apa jawaban seorang ibu? Udah ditetein, tinggal digendong, ditimang-timang. Ntar itu anak tim. Yang cerdas siapa? Betul. Besoknya lagi nangis lagi. Gendong jangan nih, gendong jangan. Apa jawaban si emak? Enggak usah. Dia menangis bukan karena pengen tidur. Terus belum ceb. Yang paham siapa? Besoknya nangis lagi. Cebokin jangan. Kata emaknya jangan. Dia bukan berak dan belum dicebok, bukan dicebokin, bukan. Tapi memang dia belum nyusu. Susuin. Kan habis sama lu tadi malam. 17 tahun ke pinggir ini mah. Yang cerdas siapa? Yang hebat siapa? Alhamdulillah. Maka ada kan ibu wanita yang derajatmu dibanding ayah, kau mengandung bahkan Bu Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbah, siapa yang harus aku berbuat bakti ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Ibu, baru bapak, ibu, bapak. Paham. Ibu, bapak. Mohon maaf anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kalau kau ingin menjadi anak yang berbakti, usahakan ibumu 3, bapakmu 1. Itu ciri anak yang berbakti sama bapaknya doang. Masya Allah, maksudnya 3 tingkat derajatnya di atas ayah. Tapi mohon maaf, ini bocah tadi masih kecil, yang dicari betul. Coba kalau bocah udah mulai ningkat kelas 4, kelas 5, kelas 6, berantem sama tetangga, berantem sama temennya di SD, ngomongnya apa? Gua bilangin. Mohon maaf ibu, untuk di kawasan ini ibu nggak usah ikutan. Karena yang dipanggil sama bocah bapak. Sombong nih anaknya. Bapak gua hebat dong, kemarin dipanggil lurah. Bapak juga hebat, kemarin dipanggil camat. Bapak gua hebat, kemarin dipanggil bupati. Bapak gua hebat, kemarin dipanggil gubernur. Bapak gua hebat, kemarin dipanggil presiden. Terakhir datang bocah. Apalagi bapak gua mah dipanggil Allah. Sampai sekarang belum balik-balik lagi. Yatim. Makanya anak yatim, kalian jangan bersedih. Justru kalian yang harus bangga karena bapak kalian dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong. Siapa yang dibawa? Udah gede dikit. Mulai gede
gede. Yang dipanggil udah beda lagi. Gua bilangin lu, temen gua sekampung. Bawa-bawa kampung. Gua bilangin lu, ormas gua kan warnanya floreng. Udah bawa-bawa ormas. Naik lagi dikit. Gua bilangin lu, partai gua kan ada tanduknya. Tuh ternyata yang jadi pembelaan makin beda. Sekarang ketika ibu, semua kita berada di akhirat, berada di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal dari atas kepala. Yang kita pijak bukan tanah, bukan kayu, bukan apa-apa, tapi yang kita pijak adalah timah. Dari atas panas, dari bawah mohon maaf ini mendidih. Timah menembus kaki-kaki kita. Nauzubillahimin. Mau nyari siapa? Serem gitu, mau nyari siapa di akhirat? Nyari emak di akhirat. Emak kagak bisa. Nyari bapak, temen, ormas, partai. Siapa yang dicari? Mau bagaimana mencari orang tersebut, sedangkan Al-Quran mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Mau panggil bapak, mau panggil ibu, mau panggil anak, mau panggil tetangga, mau panggil teman, mohon maaf, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap manusia dalam keadaan yang menyibukkan mereka. Mau nanya temennya mana? Enggak bisa. Lari dari bapak, lari dari ibu, lari dari anak, lari dari semuanya. Tapi orang yang rajin cari ilmu, rajin baca salawat, rajin mengadakan maulidul Rasulullah SAW, insya Allah tidak usah mereka mencari ayah dan ibunya, karena mereka sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Mencari ayah dan ibu bukan untuk mencari pembelaan, tapi mencari ayah dan ibu untuk mengajak agar supaya dapat syafaat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ustaz ngarang lagi, ngarang baik si Aing disebut ngarang. Enak aja lu sebut gua ngarang. Di dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma azilluhu yawma la dhilla illa dhilluh. Hai, siapa orang yang saling cinta terhadap aku? Kau cinta terhadap dan karena dasarnya Allah. Kau cinta terhadap Rasulullah karena dasarnya Allah. Kau cinta terhadap para ulama karena dasarnya Allah. Kau cinta terhadap para habaib karena dasarnya Allah. Orang yang seperti itu, al-yawma azilluhu, pada hari ini akan aku beri kau naungan. Bahkan tidak ada naungan selain daripada naunganku. Subhan. Maka teruslah cinta terhadap Rasulullah SAW. Teruslah cinta terhadap anak turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah. Jangan percaya tuh sama orang yang ngomong-ngomong, Habib udah putus, Ba'alawi udah putus, tai ketek ya kayak gitu. Alhamdulillah. Sudah kita ikut salaf-salaf kita, insya Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu perkataan dan pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang saling cinta karena keagunganku, pada hari kiamat akan aku beri naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu. Maka insya Allah dan pasti orang-orang yang ada di sini akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bentar Bu. Terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul,
Wa fihi hadisun mursalun. Ini kalau dibahas panjang tentang hadis mursal. Rasul mengatakan di dalam ada hadis dicatat dalam kitab Tanqihul Qaul, dikatakan barang siapa yang bersolawat kepadaku, man shalla alayya alfa salatin, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali baca solawat, lam yamut hatta yubasyar lahu bil jannah, tidak akan mati kecuali dapat kabar gembira masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya mau masuk surga, kita baca solawat 1000 kali. Insya sekarang kita baca sholawat 1000 kali. Siap? 1000 kali? Kanan. Siap? Kanan. Capek nggak? Susah nggak? Susah. Berat nggak? Biarin. Nih saya kasih contoh yang gampangan dikit. Ini acara gede nggak? Udah lampu nih, merah, hijau, biru. Ada hadroh, bener. Panggung gede banget. Nonton kayak ulat bulu noh. Lampung. Mahal nggak bikin acara? Berapa juta? Ampun. Kalau yang bikinnya sendirian capek apa enggak? Susah apa enggak? Ngabisin duit banyak apa enggak? Nah supaya gampang gimana caranya? Urun. Betul? Ada yang urunan? Ada yang 1 juta, ada kan? Ada yang gopek, yang cepek, yang gocap, 20.000, yang ceban, 2.000 ada. Yang nggak urunan juga ada. Alhamdulillah, yang bantuin doa ada. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih parah bu, urunan kagak, ngedoain kagak, ngomongin iya. Ngapain sih ngadain muludan? Beres di acara muludan ngomongnya apa? Kalau kagak ada gua kagak jadi tuh acara. PA. Nauzubillah ini. Ini capek bu, tapi berkat urunan jadi gampang betul. Jadi ringan betul. Alhamdulillah. Sekarang kalau di sini ada 1000 orang, kemudian kita baca sholawat cukup 1 kali, urunan sholawat namanya. Insya Allah, Allah hitung 1000 kali baca sholawat dan kita akan dapat kabar gembira masuk surganya Allah Subhanahu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, alaika salawatullah. Barang. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam. Salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Mudah-mudahan dihitung 1000 kali baca sholawat dan kita dapat kabar gembira masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di sini saya tidak akan panjang lebar, kepanjangan kasihan ibu-ibu, kelebaran kasihan bapak-bapak.
Mudah-mudahan ada manfaat berkahnya. Mohon maaf omongan saya kalau ada yang kasar. Saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kepada seluruhnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.